pagi anak-anak. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi, lanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana kita telah belajar tentang organ ginjal dan proses pembentukan urin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang organ ekskresi yang kedua setelah ginjal, yaitu kulit. Fungsi kulit sebagai organ ekskresi adalah untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebih melalui keringat, agar kita terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Keringat biasanya keluar ketika kita melakukan aktivitas seperti berolahraga atau berjemur di bawah sinar matahari. Kulit terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Di bawah lapisan dermis ada satu lapisan lagi namanya hipodermis, tetapi hipodermis ini bukan merupakan bagian dari lapisan kulit. Yang pertama, lapisan epidermis atau sering disebut dengan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun dari sel-sel epitel yang mengalami kreatinisasi atau pendewasaan. Lapisan ini memiliki beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, serta lapisan stratum granulosum yang berfungsi sebagai pemberi warna pada kulit yang mengandung pigmen melanin. Di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germatifum yang terus membentuk sel-sel baru ke arah luar menggantikan sel kulit yang terkelupas. Nah, pada lapisan epidermis tidak ada pembuluh darah maupun serabut saraf, sehingga ketika kalian mengalami pengelupasan kulit tidak akan terasa sakit. Struktur dari lapisan epidermis kulit dapat kalian lihat seperti gambar yang ditampilkan pada layar berikut ini. 2. Lapisan dermis atau kulit jangat. Perhatikan gambar yang ada di layar. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan ini terdapat otot penggerak rambut, pembuluh darah, saraf, kelenjar minyak atau glandula sebacea, dan kelenjar keringat atau glandula sudorifera. Kelenjar keringat memiliki pangkal yang menggulung dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf ini akan meningkatkan kerja kelenjar keringat, sehingga merangsang produksi keringat. Lalu, kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl, dan urea dari dalam darah, kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Serabut saraf dapat meningkatkan kerja kelenjar keringat karena mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, yaitu bagian dari otak yang berfungsi sebagai pengendali suhu tubuh. Dan saraf yang menerima rangsangan ini adalah saraf simpatik. Secara garis besar, kelenjar keringat pada kulit dibagi menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin mengeluarkan garam, asam, urea, dan amonia yang merupakan kotoran hasil metabolisme nitrogen dalam tubuh. Sementara itu, kelenjar apokrin mengeluarkan keringat yang mengandung protein berlemak. Nah, ketika kamu sedang beraktivitas di cuaca panas atau berolahraga, tubuhmu pasti mengeluarkan keringat kan? Hal itu bertujuan agar suhu tubuh tetap dingin, karena akibat adanya pembakaran. Jadi, tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menyeimbangkan suhu dalam tubuh dengan lingkungan. Kalau kamu lihat pada gambar yang ditampilkan, terdapat lapisan hipodermis yang berada di bawah lapisan dermis. Nah, lapisan itu bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat
yang berfungsi untuk menyatukan kulit pada otot. Lapisan ini berfungsi juga untuk menjaga suhu tubuh karena tersusun atas jaringan lemak. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Nah, pembahasan tentang paru-paru sudah banyak dijelaskan pada materi sistem pernapasan pada bab sebelumnya. Selain berfungsi sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Ketika kamu bernapas melalui hidung atau mulut, terjadi proses pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk melalui hidung akan menuju trakea melewati tenggorokan. Di trakea, udara akan masuk ke saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Nah, di paru-paru, udara ini akan masuk ke dalam bronkiolus dan kemudian menuju alveolus atau disebut dengan kantung udara. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama dengan uap air. Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Sebagai organ yang berperan dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Di dalam hati, hemoglobin pada sel darah merah yang sudah rusak akan diuraikan menjadi globin, zat besi, dan senyawa hemin. Nah, hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang mengandung zat besi pada sel darah merah. Zat besi akan disimpan di dalam hati atau dialirkan menuju sumsum tulang belakang. Sedangkan globin digunakan untuk membentuk sel darah merah baru dan metabolisme protein. Sementara itu, senyawa hemin akan diubah menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Zat inilah yang menyebabkan urin dan feses kamu berwarna kekuningan. Selain itu, hati juga berfungsi untuk menghasilkan empedu secara terus-menerus. Apakah itu empedu? Empedu merupakan cairan berwarna kehijauan dan rasanya pahit. Empedu ini berperan untuk mengeluarkan racun dalam tubuh sehingga melindungi tubuh dari bakteri. Zat-zat yang tidak baik bagi tubuh akan diserap oleh hati dan dikeluarkan dari tubuh melalui empedu. Zat ini dikeluarkan bersama dengan urin atau feses. Fungsi hati lainnya dalam sistem ekskresi adalah untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut ke ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Nah, itulah peranan hati dalam sistem ekskresi. Nah, jadi pertemuan ini kita telah menyelesaikan pembelajaran tentang organ ekskresi yang menyangkut tentang ginjal, kulit, paru-paru, dan hati, di mana ginjal menghasilkan zat ekskresi berupa urin, kulit menghasilkan zat ekskresi berupa keringat, paru-paru menghasilkan zat ekskresi berupa karbon dioksida dan uap air, sedangkan hati mengeluarkan zat ekskresi berupa empedu dan urea. Tugas kalian, silakan tuliskan kesimpulan dari pembelajaran hari ini yang terkait tentang organ ekskresi kulit, paru-paru, dan hati. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.